Sebelum memulai video ini, tekan dulu subscribe-nya. The unusual, I want to them. Land of them boy that frozen man a hothead. Them think this a Dover raceway. Bully go through them face way. Horas Planter, salam dari Borneo. Teman-teman Planter, terima kasih banyak yang telah dukung channel kita ini sebagai tempat kita diskusi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang belum like, silahkan like, tonton videonya sampai habis. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di areal panen. Ya, areal panen kita hari ini di blok F24 ya. Jadi baru pemanen pindah ancak, jadi kita harus pastikan nol losis. Itu yang pertama. Kita akan melakukan mutu ancak panen ya. Mutu ancak panen ini semua yang berkaitan dengan panen kita akan cek. Mulai dari buah tinggal, buah mentah, berondolan tidak terkutip, pelepah tidak disusun, terus buah matahari, terus pelepah sengkleh ya. Dan bukan cuman itu yang harus kita pastikan, tapi harus kita pastikan aksesnya, sarananya, baik dia titik panen, TPH, standar TPH-nya macam mana. Nah, itu kita pastikan nanti. Oke, tonton terus videonya. Oh iya, kameramen kita hari ini siapa coba? Masih bersama Pak Edi ya, Pak Edi. Tetap setia menjadi kameramen. Tas karung tadi ada Pak Edi? Ada ya? Ada ya? Nah, oke lah. Nanti perondolan kita kasih Pak Edi ini. Ya. Ini tidak ada. Oh. Oke ya, ini teman ya. Kita sebagai planter juga harus kita lihat ini ya. Ini yang perlu kita pastikan ya. Penyusunan pelepah nih ya, penyusunan pelepah. Jadi kenapa bisa tidak tersusun rapi ya? Kenapa bisa tidak tersusun rapi? Karena pemanen itu tidak memegang ini. Jadi pakai dodo saja, disingkirkan apanya, singkirkan pelepahnya. Tapi kalau kita bilang ya arahnya macam mana dan cara penyusunannya macam mana, kita sampaikan ke pemanen ya. Nah, ini akan dipegang dan akan tersusun rapi ya. Contoh ini, saya mau arahnya arah bonggolnya ini mengarah ke timur. Nah, contohnya ya kan, arah ke timur. Nah, ini pasti akan dipegangnya. Nah, ya kan, arah ke timur. Nah, saya mau bonggolnya arah ke barat, pasti ini akan dibalik, ya kan? Akan dibalik gini. Nah, ya kan? Ya. Jadi harus disampaikan juga kepada pemanen itu supaya tertib. Kenapa tidak tersusun rapi? Karena pemanen tidak memegang ini pelepah. Ya, jadi harus kita pastikan ya. Contoh, inilah contohnya ini ya. Pelepahnya tidak tersusun rapi ya. Harusnya berbentuk U shape, ya kan? Harus berbentuk U shape, berbentuk U. Jadi di sini tidak ada, kita lihat ya kan, kosong. Nah, jadi harus udah disampaikan ini Pak satu ya. Nah, ini harus sudah disampaikan ke pemanen penyusunan ini, penyusunan pelepah ini ya. Ya. Penyusunan. Oke.
ya. Salah satu nih ya teman ya, mungkin tadi sudah dibersihkan brondolnya ya Pak satu ya, tapi karena ini di ketiak ini kan salah satu sumber losis nih, nah, ya kan, nah, tidak dibersihkan ya, jatuh dia ya ginilah dia jadinya ya kan, mana tasnya Pak satu. Ini harus ada tas nih ya, tas brondol ya, tas brondol harus ada ya. Teman-teman planter, kita juga harus ya menjelaskan kepada pemanen itu pentingnya mempertahankan jumlah pelepah sesuai dengan tahun tanam. Pegadi 48 sampai 56 pelepah, 40 sampai 48 sesuai dengan umur tahun tanam ya. Seperti ini ya. Harusnya kita masih mempertahankan 48 sampai 56 pelepah, tapi udah dihajar ini ya kan, udah dihabisi ya. Jadi harusnya buang satu yang paling bawah, nah, baru curi buah, ya kan? Supaya tidak terjadi nanti over pruning, ya kan? Kalau over pruning, apa yang terjadi? Ya, jadi nanti kita pupuk pun, jadi dia fokus dulu memperbaiki batangnya, ya kan? Jadi nutrisi itu, nah, unsur hara yang diberikan itu nanti diserap dulu untuk memperbaiki batang, ya kan? Karena energi untuk membentuk buah atau menciptakan buah itu sangat banyak, ya kan? Jadi itu dia. Kalau udah over pruning, nah yang muncul apa? Bunga jantan. Karena energi untuk menciptakan bunga betina itu membutuhkan energi banyak. Jadi perlu ini disampaikan kepada tim pemanen supaya tidak membuat pokok itu menjadi over pruning. Oke, sip. Oke teman-teman planter, yang perlu kita perhatikan juga akses panen itu mulai dari pasar pikul ya seperti ini juga ya, titik panen ya, titik panen jembatan penyeberangan karena cukup besar juga paretnya ini kan. Nah, harus ada titik panen. Jika tidak ada titik panen teman-teman, nanti pemanen meletakkan buah di sini ya, tidak disorong sampai ke jalan ya. Jadi jika tidak ada ini, nah, proses muat kita akan lambat karena akan dua kali kerja. Pemanen naruh buah di sini, pemuat pasti akan lempar ke sana ya kan, lempar, nah, sehingga proses muat kita akan lambat ya, dan TBS pun akan lambat terkirim ke mill. Tapi yang paling penting teman-teman, kualitas TBS-nya ya, nanti yang perlu kita perhatikan. Akibat dari dilempar dari sini, dilempar ke jalan, sehingga TBS itu akan luka ya. Kalau sudah luka ya, salah satu penyebabnya FFA kita, FFA naik ya, akibat dari itu tadi, TBS itu sudah banyak luka ya. Ataupun yang satu lagi itu pada saat lempar, brondolan akan terlempar kemana-mana sehingga memungkinkan tidak akan dikutip oleh pemuat ya. Ya teman-teman, itu pentingnya dari titik panen. Oke, sip. Ini salah satu sumber losis ya. Itu ya, buah matahari ya, buah matahari. Selain daripada losis sebagai planter bagi teman-teman yang di dunia industri perkebunan kelapa sawit ya, ataupun
dia asisten, dan ke atas ini jadi momok juga ini, ya. Ya. Nah, pemanen sudah bersihkan, ya. Pada saat pengecekan ataupun audit tamu dan yang lain-lain, nanti akan gugur lagi dia, ya kan? Nanti akan gugur lagi dia. Jadi dianggap kita tidak mengutip berondolan, ya. Selain daripada losis, losis ya udah jelas, karena berondolan yang tertinggal di pokok ini tidak terkirim ke mil, udah jadi losis, ya. Tapi teman-teman, itu yang paling penting, ya. Supaya tidak jadi sarangan santapan kita, ya, harus ditertibkan ini buah matahari ini, ya, supaya tidak jadi momok buat kita. Oke ya, ini teman-teman ya. Inilah pentingnya menyusun pelepah itu ya. Ya. Karena kondisi tanah lembab akibat dari kita menyusun pelepah dengan rapi, ya. Harapan kita muncul ini neprolepis, ya, muncul neprolepis. Nah, supaya kondisinya tetap lembab dan akar sawit itu akan mencari tempat-tempat yang lembab, ya. Ya. Teman-teman pelentar, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan ancak, ya. Di piringan sih tidak ada losis lagi, ya, maupun di pokok, ya, terkecuali tadi buah matahari tadi, ya. Jadi teman-teman, hal ini harus dilakukan setiap hari untuk memastikan tidak ada losis di tempat kita. Selain daripada memastikan losis, kita pastikan pemanen kita nyaman mengeluarkan buah, memanen, ya. Jadi kita harus pastikan akses to pump, baik dia pasar pikul, piringan maupun titik panen. Oke, saya kira cukup video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video ini. Horas Pelentar, salam dari Borneo.